Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan kembali rasa syukur kita yang tertinggi kepada Allah SWT atas nikmat yang luar biasa yang kembali Allah curahkan. Allah masih kasih kesempatan kita untuk mendirikan sholat malam. Walaupun terkadang-kadang memang nyaris juga ya, setan pintar ya. Dinginlah ya dijadikan ujian ini ya. Ngantuk berat dijadikan alasan ya. Kemudian rasa malas ya digedein sama setan supaya kita malas untuk bangun tahajud ya. Makanya harus sama-sama ya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri rasa malas itu lebih besar. Akhirnya nggak bangun tahajud. Kalau sendiri nanti akhirnya rasa dingin yang menghalangi itu berhasil mengalahkan kita gitu ya. Sehingga kemudian ini nggak bangun. Tapi kalau berjamaah ya, semuanya insya Allah akan bisa dilewati. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melewati ya kewajiban kita, kebanggaan kita itu mendirikan sholat tahajud, witir, dan tilawah Al-Quran mestinya. Karena itu udah satu paket ya. Maka kalau udah tahajudnya, udah witirnya, tapi kalau nggak tilawah Quran ini ada yang ganjil ini ya. Maka harus diingat itu 3 paket itu: tahajud, witir, tilawah Al-Quran ya. Baik ya, kita sekali lagi mudah-mudahan berdoa agar Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita untuk kita istiqomah dalam menjalankan ibadah salat malam setiap hari. Salawat dan salam pada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad SAW yang paling baik salatnya, yang paling bagus akhlaknya, yang sudah menjadi idola kita ya, untuk kita contoh teladan-teladannya. Yang mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini, bukan malam ya. Pada pagi hari ini alhamdulillah hari Jumat ya, yang istimewa di bulan Zulhijjah ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita. Kita agak tampil beda nih pada pakai pin. Nah ini ya. Pin ABJI ya. Aku bangga jadi Islam ya. Jadi pin ini memang sengaja dipakai untuk mengkampanyekan ya kepada seluruh kaum muslimin, juga yang non muslim, bahwa kita ini adalah orang-orang yang bangga ya, beragama Islam. Jadi Islam terus bangga ya. Maka mudah-mudahan dengan pin ini menjadi salah satu penyemangat supaya kita lebih bangga lagi menjadi Islam ya. Itu ya. Kemudian materi kita adalah sesuai dengan ilustrasi yang sudah dibuat sama Ko Harun ya di papan tulis ini. Ini hanya ilustrasi sekali lagi ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana kehidupan kurang lebih di alam kubur ya. Nah ini ya. Jadi itu kan atasnya itu kuburannya gitu ceritanya. Kemudian tuh ada si pocicunya. Tahu pocicu? Pocong-pocong ya. Ada pocongnya, itu pocong lagi ngapain kok ngintip apa itu? Nah itu ngintip ceritanya ini gambaran alam, gambaran neraka gitu ya. Gambaran orang sedang diapain tuh Mas Bolang? Diazab ya, tusuk. Sedang diazab ya oleh
Kelelawar apa malaikat tuh ceritanya? Ini malaikatnya kayak kalong. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Jadi begini ya, buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah, para penonton Net Channel, kita tahu ya bahwa setelah kita melewati masa hidup di alam dunia ini, kita akan menghadapi yang namanya alam kubur ya. Karena kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Mau tua, mau muda, hidup kita sudah digariskan sama Allah, ditetapkan sama Allah, dan ada waktunya. Malaikat Israel sudah siap untuk mencabut nyawa kita kalau sudah jadwalnya. Ya. Nah, begitu kita mati, ya kan, dan masuk dalam fase kehidupan berikutnya setelah alam dunia ini, yaitu alam kubur. Karena alam kubur ini adalah alam pertama di akhirat dari sekian banyak alam yang akan kita lewati. Ya, jadi gerbang akhirat itu adalah alam kubur. Maka ada tanda-tanda yang Allah kasih. Ya. Apakah nanti perjalanan akhirat kita ini akan menyenangkan atau menyengsarakan? Apakah perjalanan akhirat kita ini akan mulus, kemudian akan berakhir bahagia atau happy ending? Kalau udah happy ending, ujung-ujungnya pasti kemana? Surga kan itu ya. Atau sad ending, akan berakhir menyedihkan, tragis. Ujung-ujungnya kalau berakhir tragis di mana? Neraka. Ya. Nah, salah satu tanda yang Allah kasih itu dari sekian banyak tanda, banyak ya, adalah ini ya. Begitu kita mati, nanti di alam kubur itu ya akan Allah tampakkan pada kita. Ya. Kalau nggak dikasih gambaran tentang kehidupan surga, ya ini tanda insya Allah kita akan memperoleh nikmat kubur. Gitu ya. Tapi kalau nanti yang dikasih gambaran sama Allah, begitu kita masuk alam kubur, adalah gambaran seperti yang digambar ini, di ilustrasi ini. Ternyata gambarannya gambar neraka. Pemandangan yang Allah kasih itu adalah pemandangan alam ya yang tidak menyenangkan, yaitu neraka. Pemandangan orang-orang yang sedang diazab di neraka. Ya. Maka ini pertanda buruk bahwa kita akan mengalami perjalanan panjang di akhirat dengan tidak menyenangkan. Ya, artinya udah siap-siap dah. Ya, akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan lah. Ya, siap-siap dibudi malaikat ini. Ya. Tapi kalau kita dapat gambaran yang bagus, dikasih pemandangannya adalah pemandangan yang baik ya, pemandangan sorga, maka insya Allah itu pertanda kita akan selamat lah ya. Maka oleh karenanya kita harus senantiasa menghisap diri kita. Menghisap diri kita itu apa maksudnya? Menghitung-hitung diri kita di dunia ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum besok dirimu dihitung sama Allah. Ya, jadi lu udah bagus belum di dunia kan? Wah, ternyata hari ini saya melakukan dosa 5 kali. Nah, itunya. Apa aja? Bohong. Apalagi ngumpat. Apalagi nggak bersyukur misalnya. Apalagi tadi waktu sholat saya main-main. Kan gitu misalnya contoh ya. Sadar mintain ampun sama Allah dia. Wah, hari ini kayaknya saya banyak amal bagusnya nih. Kenapa? Karena selama satu hari ini alhamdulillah saya sholatnya berjamaah di masjid. Alhamdulillah saya bangun sholat malam gitu ya. Alhamdulillah saya sholat sunnah qobliyah subuh misalnya. Alhamdulillah sholat sunnah rawatib saya jaga, qobliyah dan ba'diyah ini ya. Alhamdulillah hari ini saya nambah hafalan Qur'annya ya. Alhamdulillah saya nambah hafalan hadisnya.
Alhamdulillah hari ini saya sedekah ya. Jadi macam-macam. Nah ini harus ditingkatin amalnya. Maka kalau baik amal kita di dunia, insya Allah ini tidak akan terjadi kan gitu. Kalau buruk amal kita di dunia, siap-siap tuh. Ya, malaikat gemes. Ya kan? Sama orang-orang yang selama hidup di dunia dia santai, ya, dia lalai. Kemudian dia lupa sama kehidupan akhirat. Disangka hidup itu cuma di dunia saja. Ya. Disangka dunia ini sudah akhir dari kehidupan. Ya, bahwa yang sebenarnya adalah dunia ini hanyalah awal dari kita akan melewati kehidupan-kehidupan lain di akhirat. Ya. Allah kasih variasi kehidupan. Alam rahim ya. Udah kita lewatin. Kan kita udah melewatin udah melewatin satu alam, yaitu alam rahim. Kemudian sekarang kita sedang menjalani kehidupan di alam dunia. Besok mati kita kehidupan di alam kubur. Ya. Setelah dikubur besok ada lagi namanya ya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kita akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat. Kalau kita beriman sama Allah, dapat nikmat kubur, maka kita tidak akan termasuk orang yang mengalami ya huru hara di akhir zaman. Ya, kita akan dikasih perlindungan sama Allah. Ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi sebagai umat Islam, kita dari sekarang harus sadar bahwa kehidupan ini akan terus berlanjut. Ya. Nggak kerasa yang namanya orang mati itu nggak nginget umur ya. Sekarang kita dengar pandemi ini, yang tua mati, yang muda mati, yang balita, yang bayi pun udah ada yang terpapar COVID kemudian mati. Ya. Ambulan seliweran, sehari bisa dengar suara ambulan. Kalau dulu kita dengar suara ambulan jarang, ya kan? Paling ambulan fotonya pemadam kebakaran. Kalau sekarang sehari bisa 3 kali, 5 kali. Ya. Baca WA sehari paling nggak 5 kali. Tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dulu dapat WA informasi dapat hadiah ya, dari tukang tipu ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah 200 juta. Sekarang hilang tuh tukang tipu-tipunya, kayaknya mati kena COVID semua itu. Sekarang beritanya semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus menjadi kewaspadaan buat kita ya. Banyak saudara-saudara kita nggak kerasa, tetangga kita, teman-teman kita ya, bahkan donatur-donatur pondok yang saat ini sedang berjuang karena sedang diuji sama Allah, terkena yang namanya COVID ini ya. Maka kita senantiasa rajin sholat malam supaya imunitas tubuh kita kuat, kemudian kita mendapatkan perlindungan dari Allah ya, sehat walafiat selalu, amin ya rabbal. Kenapa? Sehatnya kita memberi manfaat pada saudara-saudara kita yang sakit ya. Kenapa? Karena sekarang ini orang semuanya lari ke pesantren. Pak Ustadz minta doanya, saya terkena COVID. Pak Ustadz minta doanya, ibu saya kena COVID. Pak Ustadz minta doanya, anak saya kena COVID. Itu udah berita tuh namanya kopat kapit itu. Maka hitung ya. Bahkan tiap hari tidak kerasa kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang terkena COVID. Makanya kalau yang di pesantren santri sakit kena COVID lah, yang doain siapa? Ya. Maka kita harus kuat, harus sehat. Kenapa? Karena kita adalah benteng terakhir. Ya. Benteng terakhir bagi saudara-saudara muslim kita yang terkena pandemi ini dan perlu didoakan.
Makanya kenapa Abi cerewet, ayo bangun tahajud, bangun tahajud. Karena kondisi lagi begini. Ya. Satu, supaya kita sehat. Yang kedua, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Jadi nasib mereka, hidupnya mereka, sholatnya, sakitnya mereka, sehatnya mereka itu, mereka berharap sekali kepada ya Allah lewat kita. Ya. Makanya harus kita jaga ya. Baik ya, sekali lagi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ilustrasi ini memberikan gambaran pada kita bahwa kita harus segera bertobat, kita harus segera memperbaiki diri, dan kita harus segera beramal soleh sebanyak mungkin dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, mana kopi tahajudnya? Nah, lupa ini operatornya. Ya, sudah ada kopi tahajud di hadapan kita. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama minum kopi tahajud ya. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, silakan diambil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik ya. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini, doa kita dijabah sama Allah, dan syiar dakwah kita lewat majelis kopi tahajud ini bisa terus menggema ya, dan memberikan penyemangat buat ikhwan-ikhwan kita di luar sana untuk selalu bisa semangat mencari kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'awwam fiya subhanakallahumma wa tahiyatu fiya salamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.